ke-5, yaitu Bapak Roni Irawanto dari Balai Konservasi Tumbuhan Raya Purwodadi Timur dengan judul paper Fungsi Akvatik atau FIDER dalam menambah informasi koleksi tumbuhan di Kebun Raya Purwodadi. Untuk Bapak Roni, terima kasih Mbak. Kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Kalau untuk share slide-nya, testingnya belum terlihat, Pak. Sebentar. Bagikan nih. Ini sudah kelihatan ini. Bagikan. Sudah kelihatan, Mbak? Screen-nya sudah kelihatan? Oke. Saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan tentang pengembangan modul akuatik dalam bentuk QR code atau kode QR dalam menambah informasi mengenai koleksi tumbuhan di Kebun Raya Purwodadi. Jadi pertamanya, Kebun Raya adalah suatu kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Jadi, fungsi kebun raya ada 4 sebagai tempat konservasi, tempat penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Pada kesempatan ini, kebun raya tidak hanya berfungsi sebagai tempat konservasi tumbuhan secara ex situ, namun dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat atau pengunjung yang datang ke kebun raya. Fungsi pendidikan ini biasanya diberikan apabila pengunjung atau rombongan siswa atau mahasiswa memesan jasa pemanduan, sehingga pemandu akan mengajak rombongan berkeliling ke kebun dengan memberikan informasi mengenai koleksi tumbuhan tertentu. Sedangkan pengunjung yang individu atau pengunjung yang bukan rombongan siswa atau mahasiswa bisa melakukan edukasi atau pendidikan ini melalui secara mandiri dengan melihat atau membaca papan informasi yang disediakan. Seperti pada gambar di sini ada papan informasi. Namun ketersediaan papan informasi yang ada masih terbatas dan isinya kurang begitu detail. Keterbatasan ini bisa diatasi dengan mengembangkan modul atau buku panduan. Salah satu koleksi yang menarik di Kebun Raya Purwodadi dan diangkat sebagai modul dalam tema ini adalah tumbuhan akuatik. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul dengan QR code pada koleksi tumbuhan akuatik di Kebun Raya Purwodadi. Metode yang dilakukan adalah deskriptif dan ini dilakukan selama tahun ini, tahun 2020, dari mulai menyusun sampai menguji cobakan ke mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan di Kebun Raya Purwodadi dengan pengembangannya melalui 3 tahap. Pertama adalah tahap identifikasi, di mana melakukan observasi atau inventarisasi keberadaan tumbuhan yang ada di Kebun Raya Purwodadi, terutama tumbuhan akuatik. Yang kedua, merencanakan dan menyusun rute atau jalur informasi, interpretasi dan informasi ilmiah mengenai tumbuhan-tumbuhan yang dijumpai pada jalur-jalur tersebut. Yang ketiga, mengembangkan modul layoutnya dan upload ke informasi tentang
deskripsi spesies atau jenis tumbuhannya dan dirubah ke bentuk QR. Tahap pertama hasilnya adalah tahap pertama identifikasi. Dari identifikasi terpilih 12 jenis tumbuhan yang tersebar pada 4 kolam yang ada di kebun yang ada di depan. Jadi tidak semua kolam yang di kebun raya itu digunakan, tetapi kolam yang dekat-dekat dengan lokasi pengunjung. 12 jenis tersebut seperti ditampilkan pada tabel. Jadi nomor 1 ada di kolam 1, seperti nomor 2 ada di kolam 1, dan sampai nomor 12 ada di kolam 4. Jadi ada 4 kolam yang digunakan sebagai interpretasi. Yang kedua, membuat jalur. Yang tahap yang kedua adalah membuat jalur pengamatan keempat kolam tersebut terhadap 12 jenis. Jadi ada kolam 1 di lokasi ini, kolam 2 di lokasi ini, kolam 3 di lokasi ini, dan kolam 4 di lokasi ini. Dan keempat kolam ini diberi keterangan pada modul koleksi tumbuhannya. Tahap terakhir adalah pengembangan. Jadi menyusun layout modulnya serta mengupload informasi yang ada di setiap jenis tumbuhannya ke internet. Kemudian linknya dirubah menjadi QR. Jadi seperti tampilan ini. Jadi sebelah kanan ini adalah tampilan modulnya berupa buku kecil, dan sebelah kiri ini adalah foto tumbuhannya dengan QR. Jadi kalau ingin tahu informasi lebih jelas tentang jenis tumbuhan ini, maka tinggal di scan QR-nya, nanti informasinya akan muncul. Ini adalah contoh satu, misalnya Nelumbo nucifera atau bunga seroja. Pada saat QR-nya di scan dengan HP, maka pengunjung akan mengetahui informasi tentang bunga seroja, baik itu habitusnya, morfologinya, ataupun penyebarannya. Dan kalau ini di pojok bawah ada gambar, teman-teman mahasiswa menguji coba menggunakan modul ini sebagai field guiding. Jadi sebagai pemandu mandiri, self field guiding. Jadi pemandu mandiri, tidak perlu dipandu, karena dengan buku ini kita bisa keliling kebun tanpa butuh pemandu. Kesimpulannya adalah modul ini berisi jalur interpretasi untuk 4 kolam dengan 12 jenis tumbuhan yang ada dan disusun dalam berupa buku. Jumlah halamannya 11 halaman, jadi tipis sekali karena bolak-balik. Dan modul ini mengenalkan tentang tumbuhan akuatik beserta informasi umumnya dan bagian-bagian tumbuhannya, serta jalur interpretasi untuk pengamatan atau pengenalan atau pengetahuan mandiri. Jadi tidak perlu pemandu, jadi pengunjung dapat menggunakannya, dan ada daftar jenis beserta gambar dan beserta informasi tentang tumbuhan tersebut serta fungsi tumbuhan tersebut secara umum apabila di-scan QR berikutnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.